Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu berkaitan tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Di sini saya Marlia Sari sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq dan bagaimana pembaitan Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi seorang khalifah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum Hijriah. Abu Bakar Asy-Syiddiq merupakan khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin dan juga sahabat terdekat Rasulullah. Nah, nama Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Pada masa kecil, beliau sering dipanggil dengan sebutan Abdul Ka'bah. Abu Bakar Asy-Syiddiq menjabat sebagai khalifah kurang lebih 2 tahun. Nah, pada masa penjabatan sebagai khalifah, Abu Bakar Asy-Syiddiq sering menghabiskan waktunya untuk membenahi berbagai masalah di negeri karena wafatnya Rasulullah pada masa itu. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu berkaitan tentang pembaitan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Sepeninggalannya Rasulullah, keadaan kaum semakin tidak menentu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pengganti Rasulullah untuk memimpinnya. Nah, berita tentang akan diangkatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah menjadi pertentangan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Di sini terjadi perdebatan yang amat dramatis. Kaum Ansor sendiri menyalonkan Said bin Ubaidillah sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah. Akan tetapi hal tersebut ditentang oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Abu Ubaidillah serta Umar bin Khattab. Mereka bergegas untuk menyampaikan pendirian dari kaum Muhajirin bahwasanya pengganti Rasulullah itu harus dari kaum Quraisy. Akan tetapi hal tersebut mendapat perlawanan keras dari Al-Khubab bin Munsir. Di tengah-tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar akhirnya mencalonkan 2 tokoh, yaitu Umar bin Khattab dan Ubaidillah bin Zairah. Akan tetapi kedua tokoh ini menolak ulasan dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ketika hal tersebut terjadi perdebatan yang amat keras, akhirnya Umar bin Khattab tidak menunggu lama lagi. Akhirnya Umar bin Khattab membait Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Kemudian diteruskan oleh Abu Ubaidah. Kemudian setelah Abu Ubaidah ini diteruskan oleh Bashir bin Sa'ad dan para pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Proses pengangkatan Umar menjadi khalifah ini tidak berlangsung secara mulus. Ada beberapa tokoh yang belum membait Abu Bakar Asy-Syiddiq, seperti Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini sebagai khalifah pertama menunjukkan betapa keseriusannya pemilihan kepemimpinan pada masa itu. Karena suku-suku Arab pada masa itu memimpin didasarkan pada senioritas serta prestasi, tidak diwariskan secara turun-temurun. Pasca pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah, ia diberi gelar sebagai khalifah Rasulullah atau pengganti Rasulullah. Hal itu menunjukkan bahwasanya Abu Bakar tidak mengklaim bahwa dirinya itu sebenarnya adalah pemimpin umat Islam sebagai Amirul Mukminin. Adapun gelar Amirul Mukminin diberikan setelah kekhalifahan kedua, yaitu Umar bin Khattab. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Mayada. Nama saya Mayada. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Marlia Sari. Ketiga, prestasi dan sistem pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Pertama, perbaikan sosial. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar adalah usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng. Yang kedua, perluasan dan perkembangan wilayah Islam. Abu Bakar melakukan perluasan wilayah keluar Jazirah Arab, yaitu Irak dan Suriah. Kedua daerah itu ditaklukkan
dengan tujuan untuk memantapkan keamanan wilayah dari serbuan dua adik kuasa. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Alasannya karena ayat-ayat Al-Quran banyak berserakan, ada yang ditulis dengan daun, kulit kayu, tulang, dan sebagainya. Hal ini dikhawatirkan akan mudah rusak dan hilang. Yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW. Ia sangat memperhatikan rakyatnya dan selalu menolong atau membantu mereka yang sedang kesulitan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan umat. Abu Bakar membentuk lembaga Baitul Mal atau sejenis kas negara atau lembaga keuangan. Selanjutnya, B. Perkembangan kebudayaan di masa Umar bin Khattab. 1. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi. Umar termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi. Umar adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Dan Umar mendapatkan gelar Amir al-Mu'minin atau komandan orang-orang beriman. Yang kedua, proses pemilihan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan yang dilakukan Khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat besar. Hal ini dilakukan untuk menghindari pertikaian politik antara umat Islam sendiri. Pada saat itu Abu Bakar sedang sakit. Beliau menginginkan sebelum ia meninggal kekuasaan sudah berada di tangan pengganti yang benar. Setelah mendengar penjelasan Khalifah, Utsman sangat setuju dengan pendapat Khalifah mengenai penunjukan Umar bin Khattab. Karena menurut Utsman bin Affan, Umar bin Khattab adalah orang yang tegas dan bijaksana. Tidak lama kemudian Abu Bakar pun meninggal dunia, lalu sistem pemerintahan dipegang oleh khalifah yang baru yaitu Umar bin Khattab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Marisa Trilestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Trilestari, NPM 1911100120. 3. Strategi politik secara internal dan eksternal. Di bidang pemerintahan, langkah pertama yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai khalifah yaitu meneruskan kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar dalam perluasan wilayah Islam keluar semenanjung apabila secara besar-besaran, sehingga periode ini dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah. Pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Umar mendirikan dewan-dewan atau jawatan untuk membangun Baitul Mal, mencetak mata uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi daerah tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, menjaga tata tertib dan kesusilaan. Kehidupan sosial politik pada masa awal pemerintahan Umar bin Khattab
Sebagai khalifah, beliau melanjutkan program Abu Bakar As-Siddiq, baik bersifat internal dan eksternal. Dalam unsur eksternal Umar melakukan ekspansi keluar Arab seperti Mesir, Irak, Syria, sampai wilayah utara Mesopotamia. Sedangkan untuk masalah internal, Umar dengan tegas melakukan pembenahan terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat, orang-orang munafik, serta orang-orang murtad. 4. Pembenahan dalam bidang hukum, polkam, ibadah Umar bin Khattab. A. Bidang hukum. Tugas utama seorang khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara. Ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran dan berusaha agar semua lembaga-lembaga negara memisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik, melarang hal-hal yang tercela untuk ketentuan Al-Quran. B. Bidang politik dan keamanan. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab antara lain mendirikan sendi-sendi pemerintahan dengan berbagai lembaga-lembaga kelengkapannya seperti Dewan-Dewan Negara, lembaga kehakiman dan peradilan negara, kas negara, dan lain-lain. Dari praktek administrasi pemerintahan yang dilakukan Umar dapat dilihat bahwa ia berusaha menanamkan semangat demokrasi pada rakyatnya. Ia memberikan kebebasan berpendapat kepada seluruh rakyat tanpa melihat perbedaan mereka. C. Bidang ibadah. Kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang ibadah adalah ia membangun sarana pendidikan, menghimpun dan mengajarkan Al-Quran, menyuruh para sahabat untuk mengerjakan hadis dan fikih. Sekian presentasi dari kelompok kami.